Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Shalom, selamat jumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dalam renungan GKI Sangkrah pada hari ini. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu kebersamaan dan ketahanan dalam keluarga. Sebelum kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu, di mana di bulan Oktober ini kami boleh merayakan acara bulan keluarga dan kami mau belajar banyak tentang hal keluarga. Untuk itulah Tuhan, berbicaralah sebab kami hamba-Mu mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dalam kitab Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang pertama hingga yang ke-9. Kejadian pasal 45 ayat yang pertama hingga ke-9 berkata demikian. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu bersuruhlah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah, dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada tahun 1990-an ada sebuah film yang berjudul Keluarga Cemara. Keluarga Cemara ini mengisahkan ada sebuah keluarga yang hidup di Jakarta. Mereka hidup dalam kehidupan berkelimpahan. Tidak ada satu kekurangan
di dalam diri mereka. Anak-anak mereka pun dapat sekolah di sekolah favorit. Tetapi pada satu hari, mereka mengalami suatu pil yang sangat pahit dalam kehidupan mereka. Akhirnya mereka harus keluar dari rumah tersebut karena rumah itu disita oleh bank. Sang ayah berusaha untuk memenangkan itu dalam pengadilan, tetapi Tuhan berkehendak lain. Akhirnya pengadilan pun memutuskan bahwa dia kalah. Akhirnya dia harus kembali ke desa, ke rumah warisan ayahnya. Dia hidup secara sederhana, bersama-sama dengan anak dan istrinya. Memang itu adalah sesuatu yang tidak mudah bagi dia. Dia berusaha bagaimana menjual tanah milik ayahnya yang merupakan warisan bagi dirinya untuk dia kembali ke Jakarta. Tetapi setelah dipikir-pikir, akhirnya dia mendapatkan bahwa di desa ini, di tempat ini, dia menemukan yang namanya nilai-nilai sebuah keluarga. Memang tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Anaknya pun tidak mudah untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan pedesaan. Tetapi lama-kelamaan, dia dapat menyesuaikan juga. Sang ayah bekerja untuk menghidupi kebutuhan keluarga dari keluarga Jemara ini dengan menjadi ojek online. Karena kurang, maka istrinya pun menjual opak dibantu oleh anak-anaknya. Tetapi mereka hidup rukun, saling bahagia, saling menolong. Dan mereka bisa menciptakan suatu keluarga yang harmonis. Bapak Ibu sekalian, di dalam perjalanan hidup kita, di dalam keluarga, hal-hal semacam ini bisa saja sangat terjadi dalam hidup kita. Kita tidak tahu persoalan-persoalan hidup yang akan menimpa kita. Tetapi kekompakan mereka, keharmonisan mereka, saling menolong, kerendahan hati mereka, itulah yang perlu kita contoh. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-45, ayat yang pertama hingga ke yang ke-9, kita mendapati tokoh dalam Alkitab yang bernama Yusuf. Cerita tentang masalah Yusuf ini bukan cerita yang asing bagi kita tentunya. Kita bisa lihat ketika Yakub ingin bertemu dengan Esau, dia membawa anak-anaknya. Mereka hidup bahagia, kompak, bahkan ketika menghadapi masalah dengan orang-orang yang ada di Sikem, mereka kompak, saling bantu dan saling tolong-menolong. Tetapi dalam perjalanan waktu, kecemburuan, iri hati itu menimpa mereka. Ketika Yakub mengistimewakan Yusuf dibanding dengan saudara-saudaranya. Bapak Ibu, ini merupakan satu pelajaran berharga bagi kita ketika kita punya anak nanti kalau lebih dari satu orang. Marilah kita bersikap bijaksana. Ketika Yusuf ini diperlakukan istimewa oleh Yakub, maka timbullah iri hati dan kebencian. Ditambah lagi ketika Yusuf bercerita tentang mimpinya kepada saudara-saudaranya, bahwa ada 11 karung yang akan tunduk kepada karungnya si Yusuf. Itu pun menimbulkan kebencian yang mendalam pada saudara-saudaranya. Ditambah lagi dia bercerita tentang mimpinya yang kedua, bahwa matahari, bulan, dan bintang juga tunduk kepada dirinya. Maka saudara-saudaranya pun berpikir bagaimana caranya menyingkirkan Yusuf. Hingga pada satu saat Yusuf didapati oleh saudara-saudaranya sedang menengok dia. Ini merupakan satu kesempatan untuk menyingkirkan dia. Dijuallah Yusuf kepada orang Mesir itu. Dia hidup di Mesir sebagai budak. Tetapi kejujuran Yusuf, ketaatan Yusuf, ketabahan Yusuf yang menjadikan dia sukses di keluarga Potifar. Sampai Potifar mempercayakan segala yang ada di rumahnya, kecuali istrinya. Hingga pada satu saat dia pun dikhianati, bahkan dijebak oleh istri dari Potifar. Akhirnya dia dipenjara. Ketika dipenjara, dia tidak berubah sama sekali. Kerendahan hatinya, kerajinannya, kepercayaan dari penjaga penjara ini
dia pegang teguh. Dia tidak mengkhianatinya. Hingga pada satu saat ada 2 orang yang masuk ke dalam penjara untuk ditentukan hukumannya, yaitu juru minum raja dan juru makan raja. Pada satu saat dia bermimpi, dan akhirnya Yusuf pun dapat mengartikan mimpinya. 2 tahun berlalu, Yusuf seakan-akan dilupakan, hingga Fir'aun akhirnya bermimpi. Singkat cerita, Yusuf dapat mengartikan mimpi itu. Dan akhirnya dia diangkat oleh Fir'aun untuk menjadi kepala atas Mesir, menjadi wakil Fir'aun. Bapak Ibu, pelajaran yang berharga dari Yusuf ini, ketika masa kelaparan itu tiba, dan ketika saudara-saudaranya itu datang ke Mesir, dia tahu akan saudara-saudaranya, karena dia tidak asing. Tetapi saudara-saudaranya asing terhadap Yusuf. Karena apa? Karena kelaparan yang hebat bisa terjadi mengakibatkan saudara-saudaranya ini kurus kering. Sedangkan Yusuf pada waktu itu, dia orang yang kokoh, gemuk. Dan nama Yusuf pun tidak dikenal di Mesir. Dia dikenal dengan nama Satnah Paneah, pemberian nama dari Fir'aun. Sehingga saudara-saudaranya tidak tahu kalau itu Yusuf. Yusuf pun seakan-akan tidak mengenal saudaranya. Bukan berarti Yusuf itu ingin mencelakakan saudara-saudaranya, tetapi dia ingin mengerti isi hati dari saudara-saudaranya. Apakah ada perubahan dari hati saudara-saudaranya? Akhirnya Yusuf mengizinkan saudara-saudaranya untuk membeli makanan. Dan untuk yang kedua kalinya, saudara-saudaranya kembali ke Mesir. Karena bahan persediaan makannya sudah habis. Tetapi sebelum kembali, Yusuf berpesan, bawalah yang bungsu. Dan Yakub pada waktu kembali untuk yang kedua kalinya saudara-saudaranya ke Mesir, Yakub tidak mengizinkan Benyamin. Tetapi Yehuda yang berkata, Bapa, ajaklah anak itu bersama-sama dengan aku. Aku yang akan membawanya untuk ke Mesir. Kalau ada apa-apanya, nanti yang tanggung jawab aku. Inilah sebuah keluarga. Adakah kita melakukan seperti yang Yehuda lakukan? Dulu Yehuda berkelakuan buruk. Tetapi ada sesuatu hal yang baik dari Yehuda ketika dia mengalami pembaharuan. Dia berkata, aku yang akan bertanggung jawab, Bapak. Benarkah kita juga seperti Yehuda? Di tengah-tengah keluarga, kita bertanggung jawab. Ketika ada saudara-saudara kita mempunyai satu masalah. Atau jangan-jangan kita lari seperti orang-orang yang lain. Singkat cerita, Bapak Ibu. Sampailah mereka di Mesir. Dan mereka membeli makan. Dan di situ Yusuf bersiasat. Memasukkan pialanya ke dalam karung Benyamin. Sehingga Benyamin tertahan. Dan di situ peran Yehuda berkata, lepaskanlah anak itu. Akulah yang akan menggantikannya. Karena aku tidak tega melihat ayahku yang sudah tua itu turun ke dalam kubur dengan hati yang hancur. Biarkan aku yang menggantikan. Kita melihat ada satu ikatan yang istimewa. Bagaimana Yehuda tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan adiknya, dia memikirkan ayahnya. Disitulah yang membuat hati Yusuf tergerak. Dan dia berkata, keluarlah semuanya dari tempat ini. Aku ingin berkata-kata dengan orang-orang ini yang dari Kanaan. Setelah mereka pergi semua, menangislah Yusuf. Dia berkata, akulah Yusuf yang kamu jual. Mereka menjadi takut, heran. Tapi dia berkata, datanglah mendekat. Aku katakan sekali lagi kepadamu, akulah Yusuf. Yang istimewa dari Yusuf, Bapak Ibu sekalian, dia tidak mengatakan, kamu ingat enggak waktu aku ada di tanah Kanaan, kamu yang menjual aku kan ke Mesir, kamu kok yang mencelakai aku. Tetapi itu tidak ada di dalam diri Yusuf. Dia berkata, akulah Yusuf yang kamu jual. Dia ingin mengatakan bahwa aku saudaramu. Aku kesini ditempatkan oleh Allah untuk memelihara hidup kamu.
Ini ada sesuatu hal yang istimewa. Dia tidak mengingat-ingat akan kesalahan saudara-saudaranya. Tetapi dia mau berpikir lebih baik, berpikir ke depan. Demikian pula Bapak Ibu, anak yang diberi nama oleh Yusuf. Yang pertama bernama Manasye. Artinya apa? Aku melupakan di masa-masa kesengsaraan yang pernah aku alami. Kepahitan hidup yang pernah aku jalani. Aku melupakan itu semua. Akhirnya Yusuf diberi anak yang kedua yang bernama Efraim. Yang mempunyai arti. Di tanah kesengsaraan ini Tuhan memelihara hidupku. Dia berpikir maju. Bapak Ibu, di dalam keluarga tentunya kita punya masalah. Ada kepahitan hidup. Entah itu terhadap suami. Entah itu terhadap saudara-saudara kita, anak kita. Tetapi apabila kita berpikir hal yang buruk terus-menerus, kita berpikir tentang kepahitan dan kita tidak bisa melupakan, maka kita tidak bisa melangkah maju. Kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Kita tidak tahu kenapa kita mengalami hal yang seperti ini. Tetapi seperti Yusuf, setelah berselang beberapa waktu dalam kepahitannya, dia dapat melihat karya Allah yang besar. Di dalam perenungan kita dua cerita ini, yaitu keluarga Cemara dan keluarga Yusuf. Ada sesuatu yang kesamaan. Kesamaannya di mana? Dia memelihara yang namanya ketahanan keluarga. Keluarga Cemara, mereka hidup rukun, saling tolong-menolong. Mereka hidup bersama untuk membangun sebuah keluarga yang kecil, yang bahagia. Yusuf, walaupun dikhianati, dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi dia mengingat bahwa ini adalah satu kesatuan keluarga. Cerita ini berbeda. Sudah 2000, bahkan 2000 tahun lebih. Keluarga Cemara di tahun 1990. Keluarga Yusuf bahkan ada di tahun 1000 atau 2000 bahkan sebelum Masehi. Tetapi ini menarik. Yaitu ada kesamaan bahwa mereka bersama-sama mempertahankan keluarga. Mereka bersama-sama belajar sabar, ikhlas. Mereka tekun bekerja dan mereka tidak menyerah. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Adakah kita sama? Seperti keluarga Cemara. Seperti keluarganya Yakub yang punya anak Yusuf ini. Kalau belum, sampai kapan kita mau belajar seperti mereka? Tuhan adalah menjadi kekuatan bagi kita. Yang akan memampukan kita untuk melewati semua. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Biarlah ini menjadi pedoman hidup bagi kami. Bagaimana Tuhan menempat kami di tengah-tengah keluarga, di mana kami nggak bisa memilih keluarga. Tetapi kami percaya bahwa ketika Tuhan menempatkan kami dalam sebuah keluarga, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan mengajarkan kepada kami melalui firman-Nya untuk kami boleh mengasihi, saling menolong dan saling membantu. Biarlah kami boleh mencerminkan kasih-Mu itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saatnya Tuhan kan